Hewan yang memiliki tubuh normal dan besar mungkin sudah sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Ternyata di dunia ini banyak spesies hewan yang berukuran kecil, bahkan ada yang sekecil kuku manusia. Hewan tersebut kebanyakan merupakan spesies langka yang terancam punah. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang hanya bisa ditemukan di habitat asli, kebun binatang, atau lembaga penelitian. Katak Phaeodephrine amuensis. Katak ini menjadi hewan bertulang belakang terkecil di dunia dengan panjang tubuhnya hanya sekitar 7,7 mm hingga 8,5 mm. Ukuran tubuhnya yang sangat kecil, katak ini adalah contoh adaptasi unik terhadap lingkungan mereka. Dengan ukuran yang sangat kecil tersebut, mereka dapat hidup di lingkungan yang sangat lembab dan memiliki sumber makanan yang cukup dalam membentuk serangga kecil dan hewan mikroskopis lainnya. Spesies ini ditemukan di Papua New Guinea, khususnya di wilayah hutan hijau Amau di Pulau Papua. Mereka hidup di daerah yang lembab dan berlimpah dengan tumbuhan hutan hujan. Katak Phaeodephrine ini pertama kali ditemukan pada tahun 2009 oleh tim peneliti dari Museum Geologi Queensland, Australia. Penemuan ini mengejutkan dunia karena ukuran katak tersebut sangatlah kecil. Seperti katak-katak lainnya, katak Phaeodephrine amuensis melewati siklus hidup yang melibatkan telur, larva, dan tahapan dewasa. Betina katak ini meletakkan telurnya di dedaunan lembab di lantai hutan. Dan setelah menetas, larva akan berkembang menjadi katak dewasa. Etruscan shrew atau tikus Etruscan. Aku sih nggak tahu ya ini benar atau salah tulisannya. Etruscan bacaannya maksudnya. Etruscan shrew. Oke, pokoknya gitulah. Tikus ini adalah salah satu mamalia terkecil di dunia dengan panjang tubuh sekitar 3-5 cm dan ekornya sepanjang 2,2 hingga 3,4 cm. Adapun berat tubuhnya biasanya kurang dari 2,5 gram. Nah, nama ilmiah dari tikus ini yaitu Suncus etruscus. Nama ini mengacu pada suku Etruscan yang merupakan suku kuno di Italia. Nama ini dipilih untuk menghormati budaya dan sejarah Etruscan. Tikus Etruscan dapat ditemukan di berbagai bagian Eropa, Asia Barat, dan Afrika Utara. Mereka mendiami habitat yang berbeda-beda, termasuk daerah bersemak, hutan, padang rumput, dan wilayah pertanian. Tikus Etruscan ini adalah hewan nokturnal. Tentunya kalian sudah tahu apa itu nokturnal, yaitu hewan yang berarti mereka ketika malam aktif. Adapun mereka biasanya mencari makan di malam hari dan bersembunyi di sarang atau tempat yang aman ketika siang hari. Tikus Etruscan ini adalah pemakan serangga dan invertebrata kecil lainnya. Adapun tikus ini biasanya melakukan diet, yaitu mereka mencakup serangga, larva, cacing, dan makhluk-makhluk kecil lainnya. Mereka memiliki metabolisme yang tinggi dan harus makan sekitar 2 hingga 3 kali berat tubuh mereka setiap hari untuk hidup. Tikus Etruscan ini memiliki siklus reproduksi yang sangat cepat. Betinanya dapat melahirkan beberapa liter dalam setahun. Anak-anak tikus Etruscan atau disebut dengan pupi lahir dalam kondisi yang sangat prematur dan sangat bergantung pada perawatan induknya. Mereka dapat hidup secara sosial dalam kelompok-kelompok kecil dan juga mereka memiliki hubungan sosial yang kompleks dan dapat berkomunikasi melalui suara yang sangat kecil dan gerakan tubuh. Tikus Etruscan ini memiliki banyak pemangsa, termasuk burung pemangsa, ular, dan mamalia atau predator lainnya karena ukuran tubuh si tikus ini yang sangat kecil. Mereka selalu diancam bahayanya. Tikus Etruscan ini memiliki peran penting dalam ekosistemnya sebagai pengendali populasi serangga dan sebagai sumber makanan bagi pemangsa lainnya. Nyamuk kecil atau
Chironomidae. Begitulah tulisannya. Nyamuk ini dikenal sebagai nyamuk non-gigit. Mereka termasuk nyamuk terkecil di dunia dengan panjang hanya sekitar 1-2 mm. Meskipun mereka memiliki nama yang mirip dengan nyamuk yang menggigit seperti nyamuk Aedes atau Anopheles, nyamuk kecil ini sebenarnya tidak menggigit manusia atau hewan lainnya. Chironomidae banyak ditemukan di habitat air seperti danau, sungai, kolam, rawa, dan bahkan genangan air sementara. Mereka seringkali menjadi bagian penting dari ekosistem perairan karena peran mereka dalam rantai makanan. Chironomidae atau Chironomidae memiliki ribuan spesies yang terbesar di seluruh dunia. Keanekaragaman ini mencakup variasi warna, ukuran, tubuh, dan variasi habitat. Siklus hidup nyamuk kecil ini melibatkan 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan katak dewasa. Larva dewasa di dalam air, sedangkan dewasa terbangun di danau untuk mencari pasangan dan berkembang biak. Beberapa spesies dapat membentuk kemungkinan besar di udara, yang dikenal sebutan balet udara saat mencari pasangan. Karena nyamuk kecil ini tidak memiliki proboscis yang digunakan untuk menghisap darah, mereka tidak menggigit manusia atau hewan lainnya. Mereka biasanya hanya memakan nektar bunga. Amoeba proteus, amoeba terbesar yang dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi masih sangat terkecil dengan panjang sekitar 0,2 hingga 0,3 mm. Amoeba proteus adalah protozoa berbentuk amoeba, yang berarti mereka memiliki bentuk tubuh yang fleksibel dan berubah-ubah. Mereka tidak memiliki cangkang atau struktur pelindung lainnya ya. Tubuh amoeba proteus terdiri dari sitoplasma yang terbagi menjadi beberapa bagian atau menjadi 2 bagian utama. Yang pertama ada endoplasma yang lebih padat dan ektoplasma yang lebih cair. Amoeba proteus dapat ditemukan di berbagai habitat air tawar seperti kolam, sungai, rawa-rawa, danau, dan genangan air. Mereka biasanya hidup di dasar perairan di antara dedaunan detritus dan tanaman air. Amoeba proteus adalah organisme pemakan detritus dan bakteri. Aduh, susah banget tulisannya guys. Mereka memperoleh makanan dengan mengitari partikel-partikel makanan menggunakan gerakan ameboid dan menghasilkan pseudopodia atau ekstensi sitoplasma yang melingkup dan menyerap partikel makanan tersebut. Amoeba proteus berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner, di mana satu sel membelah menjadi 2 sel anak yang identik secara genetik. Ini adalah bentuk reproduksi yang umum dalam kelompok amoeba. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Semoga videonya menghibur atau menambah wawasan kalian untuk yang melihara reptil atau hewan-hewan. Nah, kalau kalian mau nonton hewan atau reptil-reptil kesayangan kalian, atau mau tahu nih hewan-hewan yang langka, hewan-hewan versi Alam Luspi, atau rekomendasi hewan versi Alam Luspi, boleh ya di subscribe saja langsung YouTube kita. Jangan lupa juga di follow akun sosial media Alam Luspi lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu di video kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.